Halo sahabat Fasya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Zahratun Nafisah dalam podcast Fakultas Syariah dan Hukum Unisnu Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fasya, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Dan hari ini saya Zahratun Nafisah. Saya akan memandu untuk berbincang-bincang tentang Fakultas Syariah dan Hukum yang ada di Unisnu Jepara. Kita akan berbincang sedikit tentang dua prodi yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum ini, yaitu Prodi Hukum Keluarga Islam dan juga Prodi Perbankan Syariah. Sedikit profil dari FSH kalau kita sebutnya, yaitu Fakultas Syariah dan Hukum. Dua prodi ini merupakan prodi yang satu, yaitu Hukum Keluarga Islam. Ini adalah prodi yang istilahnya bisa dibilang paling senior di universitas ini, dan juga prodi Perbankan Syariah mungkin yang baru tahun 2014 baru ada di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Dan baik, telah hadir di tengah-tengah kita dua kaprodi, dan yang pertama nanti kita akan berbincang-bincang langsung dengan Bapak Alfa Syahriar. Selamat datang Bapak Alfa. Ya, selamat datang. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita ke narasumber pertama ini, untuk sahabat Fasya sekalian, tolong itu ya, jempolnya diarahkan ke like, subscribe, dan juga share kalau perlu ya untuk channel YouTube kita ini. Ya, baik, langsung saja untuk narasumber pertama kita, yaitu Bapak Alfa Syahriar. Yang beliau ini adalah Kaprodi Hukum Keluarga Islam, mungkin tahun 2020 Pak ya? 2020 ini beliau baru saja menjadi Kaprodi atau Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam. Baik, langsung saja. Ketika kita melihat atau berbincang tentang hukum keluarga Islam, terkadang yang terselip di benak kita ini, hukum keluarga Islam ini akan membahas tentang hukum-hukum yang ada di keluarga Islam. Nah, sebenarnya profil lulusan yang akan dicapai oleh prodi hukum keluarga Islam itu seperti apa sih Pak? Oke. Terima kasih, kesempatan ini luar biasa sekali bisa hukum keluarga Islam bisa lahir atau hadir di podcast ini, dunia perpodcastan ya. Oke, boleh saya respon bahwa saya mau mengulas tentang sejarahnya dulu. Bagaimana hukum keluarga Islam ini bisa lahir di Unisnu ini? Awal mula memang dari prodi peradilan agama. Dulu waktu pas masih Institut Nahdlatul Ulama Islam, Institut Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Kemudian beralih ke awal sosial dan terakhir bagaimana dari keputusan BMA dalam Menteri Agama menjadi hukum keluarga Islam. Itu yang kita pegang nomenklaturnya. Terkait tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa yang namanya hukum keluarga Islam ini nanti harapannya menjadi bagaimana mahasiswa itu nanti akan memainkan peran terkait dengan hukum keluarga Islam adalah satu, menjadi hakim. Di mana hakim ini nanti akan bisa masuk ke ranah hukum positif ataupun hukum Islam. Kenapa? Karena memang lulusan hukum keluarga Islam nanti ini sudah ada penyetaraan, yaitu menjadi sarjana hukum atau bergelar SK. Sehingga nanti akan memungkinkan di samping ke peradilan agama juga peradilan negeri. Yang kedua, kita juga mengupayakan atau tujuan kita adalah menghasilkan mahasiswa yang punya profesi atau berperan di bidang Dewan Pengawas Syariah, dan kemudian ada juga di Bengkulu, ada juga di praktisi hukum Islam, dan yang terpenting juga nanti juga bisa berperan di lembaga fatwa dan seterusnya. Yang semua profil ini ternyata itu menjadi penunjang terwujudnya keluarga atau ketahanan keluarga, karena kita tahu bahwa ketahanan keluarga itu menjadi penopang inti daripada
keberlangsungan negara Republik Indonesia ini. Itu mungkin Ya. Berarti kalau kita melihat dari profil-profil yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Alfa, sampai hari ini kira-kira realisasi apa sih yang sudah dicapai, ya, realisasi yang sudah dicapai oleh Prodi Hukum Keluarga Islam itu sendiri? Oke. Itu memang sebuah ikhtiar berat, ikhtiar panjang, dan ikhtiar yang memang membutuhkan effort yang sangat maksimal. Karena itu tidak gampang, bahwa beberapa langkah strategis sudah kita upayakan dan kita rumuskan matang-matang. Antara lain adalah bagaimana kita itu menyelenggarakan mekanisme atau sistem pembelajaran berbasis teknologi. Di mana teknologi sekarang itu sudah, apalagi sekarang sudah masuk revolusi industri 4.0, di mana terkait dengan big data dan internet of things, itu basisnya memang teknologi. Yang kedua, bagaimana nanti pembelajaran itu memang kita bangun sebuah manajemen mutu, di mana manajemen mutu ini sudah kita upayakan menjadi sebuah budaya, sehingga budaya yang ada di HKI ini adalah sudah ada budaya mutu. Jadi istilahnya itu mutu itu sebagai hal yang sudah membudaya di HKI. Itu yang perlahan-lahan kita bangun, sehingga nanti dengan budaya mutu yang mapan ini akan menghasilkan lulusan yang memang sesuai dengan yang kita inginkan dari profil kualitas yang bisa sampaikan. Sehingga profil lulusan tersebut, nah sampai sekarang alumni-alumni yang sudah ada dari program HKI ini, lebih banyaknya atau mayoritas mereka itu di mana kiprah para alumni itu di masyarakat? Kalau melihat trennya sekarang ini juga memang alhamdulillah sedikit banyak bahwa lulusan prodi HKI ini sudah mencoba untuk memainkan peran secara levelnya nasional dalam kaitannya sebagai praktisi hukum keluarga Islam, dari mulai pengasuh pesantren, tapi bukan pesantren yang basisnya semakin tradisional, tapi memang sudah sesungguhnya modern, dari mulai menjadi penyuluh atau penghulu itu sudah ada, dan juga hakim. Jadi alhamdulillah sedikit banyak memang trennya sudah mengarah ke positif di situ, gimana mereka bisa bermain secara nasional. Berarti sangat menarik sekali ya, karena memang lulusan-lulusan atau alumni dari HKI ini sudah tidak hanya lokal ya kelasnya, sekarang bahkan sudah nasional. Ini malah justru bukan sekedar lokal juga, ini Iya. kita akan upayakan untuk ke internasional. Wah, sangat menarik sekali. Menjadi effort kita bersama-sama, bukan hanya. Amin. Ya, semoga nanti akan terus melahirkan atau melahirkan alumni yang bahkan sampai ke tingkat internasional. Insya Allah. Satu poin penting dari para siswa atau sahabat-sahabat Fasya sekalian yang kiranya ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, ketika tertarik dengan program studi HKI ini, apa ya Pak ya uniknya, atau kenapa sih kita itu harus memilih HKI? Mungkin bagi calon mahasiswa atau masyarakat umum ya, artinya panjenengan semua kan sebagai mitra kami dalam memajukan kualitas keluarga Indonesia, adalah bahwa kita di hukum keluarga Islam ini sudah menyeting atau sudah mengkondisikan dari mulai sistem pembelajaran, penjaminan mutunya untuk mempersembahkan, yaitu bagaimana mahasiswa nanti kita kondisikan untuk mampu mengintegrasikan antara hukum-hukum Islam dan hukum-hukum positif terkait menopang kualitas keluarga Islam Indonesia. Yang kedua, bagaimana nanti di hukum keluarga Islam ini kita punya keunggulan dan keunikan atau ciri khas itu. Kita punya effort untuk karakter building, membangun sebuah karakter, sehingga nanti lulusan HKI itu punya karakter yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Pentingnya di mana? Karena dengan Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah sebagai sosok guru atau ujung tombak ke keberlanjutan negara Republik Indonesia. Baik, itu sangat penting sekali Kak, saya rasa, karena
Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tren para muda-mudi yang sekarang ini, yang mungkin terlepas dari hal-hal yang Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai baru-baru ini ada teroris perempuan ya, bahkan masih mahasiswi ya, dan ini sebenarnya harus memang ditopang ya, harus benar-benar diberikan dasar apa istilahnya, karakter ya Pak ya, karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Baik, saya rasa sangat penting sekali dan sangat nyaman sekali ketika kita bisa bergabung di HKI ini ya, dengan adanya tadi ya, dengan karakter atau keunikan sendiri dari HKI itu, mungkin akan bisa membantu bagaimana membangun hukum keluarga Islam ya, kemudian juga sampai ke ranah nasional dan internasional. Mungkin bisa saya tambahkan ya, Iya. bahwa ini sebagai konklusi dari saya bahwa hukum keluarga Islam ini adalah berperan dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Logikanya adalah bahwa basis kekuatan negara itu adalah di kualitas keluarga, dan keluarga itu akan menjadi berkualitas ketika memang ada perpaduan antara akhlakul karimah dan kualitas keilmuan yang itu aja dari saya. Baik, untuk teman-teman Fasya semua, terima kasih untuk Pak Alfa atas bincang-bincang hari ini. Semoga teman-teman Fasya yang sudah mendengarkan bisa sedikit membuka pengetahuan, dan juga sangat tertarik sekali dengan HKI ini karena memang benar-benar unik ya, dan mempunyai ciri khas yang sangat khusus sekali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Alfa. Dan jangan lupa teman-teman Fasya yang belum like atau komen ataupun share, silahkan untuk komen di channel YouTube kita. Baik, untuk sahabat Fasya, buah durian, buah kelapa, buah nanas, buah naga, masih bingung kuliah di fakultas apa? Fakultas Syariah dan Hukum, Unisnu solusinya.